Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, Jemaat Zion Church of Christ. Selamat datang kembali di ibadah online I Start with Jesus, di mana setiap pada pagi hari ini kita mau datang di dalam memulai aktivitas kita di dalam hadirat Tuhan, di dalam doa penyembahan kita, bahkan firman Tuhan. Dan kita percaya pada waktu kita datang pada Tuhan, dan Dia yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian juga boleh mempersiapkan roti dan anggur, minyak urapan, dan juga catatan kecil supaya bisa mencatat hal-hal yang penting pada saat firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Robi Matolesi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bawa hati kita mau datang pada Tuhan, menyembah Dia, bersyukur pada Tuhan. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu mencurahkan kasih dan berkat-Nya kepada kami. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami bukan karena melihat, tetapi hidup kami oleh karena percaya. Oleh karena Tuhanlah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kaki kami goyah. Engkau penjaga kami, penjaga tidak pernah terlelap. Kami mau bersyukur, menyembah-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 3 ayat ke-5 sampai ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Oleh karena itu mari percaya pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita percaya, waktu kita percaya sama Tuhan, mempercayakan hidup kita pada Tuhan, biarlah Dia yang akan menuntun kita. Haleluya, amin. Oleh karena itu mari Bapak Ibu sekalian, mari sembah Dia, bersyukur, tinggikan nama-Nya. Mari sembah Dia, tinggikan nama-Nya, masbuskanlah nama-Nya. Dia baik, sungguh baik, teramat baik. Kasih setia-Nya dilimpahkan dalam hidup kita. Yesus, apapun kehidupanmu yang saat ini kau alami, tetap percaya akan Dia, tetap beriman kepadanya, bahwa janji-Nya ditepati dalam hidup kita, dan janji-Nya sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Kita katakan sama-sama, ku percaya, ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita mau katakan sama-sama, tak akan ku takut dan tak akan ku gentar, tak akan ku takut, amin, tak akan ku gentar. Kaulah iman, Kaulah iman, Kaulah Tuhan kami, Tuhan, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan, kebaikan-Mu di hidup. Mari sama-sama kita katakan lagi, tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, oh, Kaulah kuat, Kaulah kekuatan kami Tuhan.
Bukan kebaikan-Mu di hidupku. Mari percayakan hidupmu kepadanya. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Mari berserah kepada Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, amin. Percaya kepada janjinya yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Kami berserah padamu. Ku berserah di dalam kekuatan. Katakan, ku berserah. Ku berserah di dalam katakan lagi dengan iman. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya padamu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Sungguh Tuhan, Kaulah Tuhan kami, kekuatan kami. Bagi kami, terpujilah. Oh, mari angkat suaramu, Terpujilah namanya. Allah yang ajaib, Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau yang membela kami. haleluya. Haleluya. Serahkan segala kekhawatiranmu, masalahmu dibanding dengan Tuhan yang besar. Mari sembah Dia. Yesus, haleluya, haleluya. Kau punya Tuhan yang besar, lebih besar dari segala masalahmu, apapun yang kau alami. Mari katakan dengan iman, katakan dengan penuh keyakinan. Sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Amin. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Kita mau katakan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bolehkah kita katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup. Oh, mari bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kata, ku
terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi imanku bersepakat percaya kuasanya. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Sama-sama kita katakan dengan iman. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari terima kemenangan daripada Tuhan. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang heran, kami punya Tuhan yang hidup, yang senantiasa menjaminkan sukacita, menjaminkan kemenangan, menjaminkan mujizat, menjaminkan keajaibannya bagi kehidupan kami. Kami tidak gentar melangkah di dalam dunia ini, karena Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Tuhan senantiasa memelihara dan menjagai perjalanan kami. Aku berdoa, setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah I Start with Jesus pagi hari ini, semua dijumpai, semua diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang sakit pasti disembuhkan. Tuhan, terima kasih buat kuasa-Mu, terima kasih buat keajaiban-keajaiban yang Tuhan nyatakan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Mari berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, dibimbing, dididik, diajar oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Selamat bergabung di dalam program I Start with Jesus dari Zion Church of Christ. Saya Pastor Romi Matulesi bersama dengan Pastor yaitu Glory Sihotang. Kami percaya bahwa kami ada di sini untuk jadi berkat bagi setiap saudara. Baik saudara yang mengikuti secara live, saudara yang mengikuti ibadah ini juga secara rerun, saudara yang ada di dalam kota, di luar kota, atau saat ini saudara sedang ada di luar negeri, dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya firman Tuhan berkuasa dan roh Tuhan mampu serta sanggup menjangkau, menjamah, dan mengubahkan kehidupan setiap orang yang percaya. Nah saudara kasih Tuhan, tentunya di dalam Tuhan kita belajar tentang yang namanya iman. Bahwasanya kita nggak bisa lihat Tuhan, mata kita nggak pernah ketemu lihat langsung Tuhan itu seperti apa. Lalu kita mungkin nggak bersalaman langsung touch Tuhan itu seperti apa. Tapi bagaimana kita kita bisa percaya bahwa Tuhan itu ada. Ini yang disebut dengan iman. Bahkan juga untuk kita bisa mendapatkan jawaban atas doa-doa kita, itu juga dibutuhkan iman. Untuk kita mengalami berbagai peristiwa-peristiwa ajaib, itu juga dibutuhkan iman. Nah hari ini kita mau belajar tentang iman. Sebab seringkali kita gagal, seringkali kita nggak sampai kepada apa yang kita rindukan, karena kita nggak ngerti bagaimana caranya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah judul hari ini yang saya mau sampaikan pagi hari ini adalah tentang hukum iman. Terambil dari Markus 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaan dia makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Situasi yang kita hadapi dalam kehidupan ini dapat beraneka ragam. Semua kita tentu memiliki persoalannya masing-masing. Dan dalam menghadapi itu semua, tentunya kita mengharapkan jawaban dari Tuhan. Sebagaimana wanita yang diceritakan, yaitu wanita ini mengalami perdarahan selama 12 tahun. Berdasarkan pengalaman wanita ini, penyakitnya tentu telah membuat dirinya menderita dan putus asa. Tetapi ada sesuatu yang terjadi, ia mengalami keajaiban Tuhan. Penyakitnya disembuhkan. Nah, untuk mendapatkan jawaban doa atas masalah yang kita hadapi, kita harus paham cara kerja kuasanya Tuhan. Sama seperti listrik mengalir melalui tembaga, maka kuasa Tuhan juga mengalir ketika hukum iman diberlakukan.
Nah, apa saja sebenarnya hukum iman itu? Saya akan coba bagikan kepada saudara. Yang pertama, hukum iman itu berbicara mengenai iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Ingat ya, iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Perhatikan kisah wanita ini, bahwa awal mulanya dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Jadi wanita ini mendengar dulu berita tentang Yesus. Itu sebabnya saya percaya dia bisa mengalami mujizat, dia mengalami pertumbuhan imannya dia. Roma pada pasal 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Salah satu hukum iman adalah bahwa iman itu berdasarkan pengetahuan, khususnya pengetahuan akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberikan kita pengetahuan akan Tuhan. Wanita yang pendarahan ini, dia tidak hanya mendengar tentang Yesus yang menimbulkan imannya, tetapi kemudian dia bertindak berdasarkan iman itu. Dia bangkit, and then kemudian dia melakukan sesuatu. Jadi hukum iman yang pertama bahwa mendengar. Saya percaya hari ini saudara mendengar firman. Jadi ketika firman saudara dengar, iman Anda timbul. Amin. Karena iman itu bukan berasal dari kita, tapi iman itu berasal dari firman. Dan ketika Anda mendengar firman, maka otomatis saudara, iman itu timbul di dalam diri saudara. Saya nggak tahu situasi apa, persoalan apa yang sedang Anda hadapi, tapi hari ini ada kabar baik. Firman yang Anda dengar membuat iman Anda timbul. Lalu hukum iman yang kedua, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 20 berkata, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Salah satu hukum yang mengatur iman adalah bahwa iman itu harus memiliki tindakan yang sesuai. Ingat ya, tindakan yang sesuai. Mereka yang mengatakan percaya kepada Yesus tetapi kemudian bertindak bertentangan dengan apa yang mereka katakan, sebenarnya itu menghentikan iman itu untuk berkembang. Jika saya kasih contoh seperti ini, jika seandainya kita saat ini nih sedang bersama-sama di sebuah gedung, lalu saya memberitahu Anda bahwa gedung tersebut terbakar dan kita akan mati jika tidak melarikan diri, maka itu akan membuat Anda melakukan sesuatu. Jika Anda benar-benar mempercayai arahan yang saya berikan, jika Anda mendengar info tersebut dan Anda meresponi, Anda mungkin responnya adalah panik, waduh gedungnya kebakar, atau mungkin Anda pingsan. Responnya atau Anda mungkin berusaha ambil air, padamkan apinya, atau Anda berusaha lari menyelamatkan diri. Nah, itu berarti Anda mempercayai apa yang saya katakan. Tetapi sebaliknya, setelah saudara mendengar penjelasan saya bahwa gedung itu terbakar, lalu respon Anda hanya duduk aja di sana tanpa melakukan apa-apa, itu menunjukkan bahwa Anda tidak benar-benar mempercayai saya. Saudara, iman sejati itu menyebabkan sebuah action, menyebabkan sebuah tindakan. Orang-orang yang mengatakan bahwa mereka percaya Tuhan, tetapi semua tindakan mereka bertentangan dengan apa yang mereka katakan, sebenarnya itu hanyalah menipu diri mereka sendiri. Saudara, iman harus ditindaklanjuti. Wanita pendarahan ini tidak hanya mendengar tentang Yesus, tapi dia bangun. Dalam kesakitannya dia bangun. Dia keluar dari rumahnya. Dia menerobos kerumunan orang banyak dengan resiko terinjak orang lain. And then kemudian dia berhasil sampai datang kepada Yesus. Dan kuasa Tuhan terjadi. Dia mengalami kesembuhan. Itu hukum yang kedua. Jadi setelah mendengar, ada tindakan. Amin. Jadi saudara harus mengalami sebuah langkah untuk bertindak atas apa yang saudara percayai. Hukum iman yang ketiga, saudara, iman itu diaktifkan oleh voice atau suara. Salah satu hukum iman yang paling diabaikan adalah kita gagal menggunakan kuasa yang ada di dalam perkataan kita. Lihat wanita pendarahan ini. Dia berkata, sebab katanya dia bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Dia ngomong dulu. Dia ngucapin apa yang dia percayain. Oke. Makanya imannya diaktifkan oleh suara. Amsal 18 ayat 21 juga berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Ingat ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat ini mengatakan hidup dan mati tergantung dari suara yang lidah kita ucapkan. Apakah Anda mengucapkan kehidupan atau sebaliknya Anda mengucapkan kematian? Kalau dalam kehidupan kita terus-menerus menggerutu dengan segala persoalan dan permasalahan kita, maka ucapan negatif itu tanpa sadar itu akan menjadi kenyataan dalam diri kita. Cobalah latih seperti ini, saudara. Pada saat Anda punya masalah, pada waktu Anda punya pergumulan, coba belajarlah untuk mendoakan orang lain yang punya masalah. Lalu belajar lepaskan perkataan iman bagi masalah orang itu. Perkatakan firman bagi mereka. Maka segala perkataan baik yang Anda ucapkan itu semuanya akan juga terjadi bagi diri Anda. Jadi hukum yang ketiga, iman diaktifkan oleh suara. Dan hukum iman yang keempat adalah iman itu tidak dapat bercampur dengan ketidakpercayaan. Dalam Matius 17, saudara, saya baca pada ayat 14 sampai dengan ayat 21, ada seorang anak yang kerasukan setan dan sakit ayan. Lalu orang tuanya membawa anak itu kepada Yesus. Pada awalnya Yesus tidak hadir di sana. Dan murid-murid Yesus yang ada di sana tidak bisa mengusir roh jahat itu. Lalu pada saat Yesus muncul, Yesus melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh murid-muridnya. Dan murid-muridnya bertanya kepada gurunya, mengapa mereka tidak bisa melakukan seperti Yesus? Dan jawaban Yesus sederhana, karena kamu kurang percaya. Di dalam diri seseorang, saudara, ternyata bisa ada dua hal yang bersamaan, yaitu percaya dan tidak percaya. Itu ibarat dua ekor kuda yang sedang menarik beban yang sama, tetapi menuju dua arah yang berlawanan. Satu kuda berlari ke kiri, satu kuda berlari ke kanan. Jadi saudara bisa melihat, akhirnya tidak ada bergerak, bebannya tetap di situ. Masalahnya tidak kemana-mana. Nah, satu sisi Anda percaya Yesus itu luar biasa dan mampu melakukan perkara-perkara ajaib. Amin. Tetapi di sisi lainnya Anda berpikir, akankah Yesus mau menolong saya? Karena Anda berpikir iman Anda tidak besar. Saudara, ini menjadi persoalan. Orang pikir iman Anda nggak besar. Oh, saya kurang iman nih, imannya nggak besar. Saya mesti ketemu pendeta yang imannya gede nih, agar saya imannya digedein sama pendeta nih. Oh, mungkin benar kali ya, karena iman Anda nggak besar. Tapi Matius 17 ayat 20 berkata begini, saudara. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar apa di situ? Biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, iman sebesar biji sesawi. Itu kecil, saudara. Kecil sekali. Biji sesawi itu bahkan di antara dua jari saudara, antara ibu jari dengan telunjuk itu nggak berasa, nggak kelihatan. Kalau saudara bersin dia hilang. Tapi kata Tuhan, cuman segitu aja. Engkau bisa perintahkan gunung pindah ke dalam lautan. Jadi saudara dikasih Tuhan. Jadi di sini masalahnya bukan besaran iman seseorang, bukan itu masalahnya, melainkan faktor ketidakpercayaannya. Dan ayat berikutnya berkata dalam Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jenis apa nih, Pastor? Jenis apa yang dimaksud? Jenis setannya? Jenis kuasa gelapnya? Bukan. Tetapi bukan jenis setannya, bukan jenis kuasa gelapnya, bukan jenis persoalannya, bukan jenis masalah yang sedang dihadapi. Bukan. Oke? Lihat baik. Melainkan apa? Melainkan jenis ketidakpercayaannya. Ya, jenis ketidakpercayaannya yang harus didoakan. Melainkan jenis persoalan yang sedang dihadapi. Melainkan jenis ketidakpercayaan ini yang menjadi persoalannya. Nah, mungkin Anda bertanya, apa mungkin
seseorang percaya tetapi sekaligus juga tidak percaya. Markus 9 ayat 23 sampai 24 berkata begini, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ayat 24-nya gini, berkata begini, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Lihat ya, percaya tapi tolonglah aku yang tidak percaya. Jadi masalahnya bukan iman Anda kurang besar, tetapi ketidakpercayaan Anda masih besar. Itulah yang harus dibereskan dengan cara apa? Berdoa dan berpuasa untuk menghilangkan ketidakpercayaan, sehingga hati dan mulut Anda hanya mau memperkatakan apa yang Anda percayai di dalam Yesus Tuhan. Ada amin? Amin. Jadi saudara belajar hari ini tentang hukum iman, dan percayalah, ketika saudara mengerti hukum iman, maka apa yang mustahil akan terjadi, apa yang nggak mungkin akan ajaib melimpah atas hidup Anda. Kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur. Mari kita angkat sakramen tubuh darah Tuhan Yesus ini. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita, sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami, umur panjang, tidak sakit-sakitan, menang atas segala virus, menang segala bakteri, menang segala penyakit, menang atas segala nyamuk. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini juga di atas kepala. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, maka mulai hari ini kami bersama keluarga termeterai sebagai warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak kuasa gelap, aku tolak setan-setan, roh-roh jahat, dibatalkan, tidak berkuasa atas kami. Oleh darah Yesus, kami dimeteraikan sebagai warga sorga, bebas dari segala kutuk, kutuk turunan, dibatalkan. Kami diberkati, umur panjang, tidak sakit-sakitan. Kami diangkat naik jadi kepala, bukan ekor. Apa saja yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Dari tempat saudara masing-masing juga, Anda boleh siapkan minyak urapan. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja. Berkali-kali saya buktikan orang sakit disembuhkan, orang yang terikat setan dilepaskan, tempat usaha, tempat bisnis seseorang diurapi dengan minyak, tempat tersebut diurapi, diberkati. Nggak bisa disantet, nggak bisa dipelet, nggak bisa diteluh. Usaha Anda nggak bisa diganggu roh jahat. Dengan sakramen minyak ini, tempat Anda dipagari dari serangan setan, dan tempat usaha Anda dibuat Tuhan pasti berhasil. Saya bisa buktikan itu atas hidup Anda. Mari kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa ngusir setan, setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, pagari kami, proteksi kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Maka setiap pribadi, setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini mengalami kuasa, mengalami berkat, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, firman Tuhan Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya,
maka dia akan memakan buahnya. Di layar kaca saudara, mari bersama-sama dengan saya, yaitu kita memberkati hidup kita. Sama-sama katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita sampai di penghujung acara dan kita akan akhiri ibadah ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik setiap kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Amin. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Amin. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Amin. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Amin. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati. Amin. Saudara-saudarimu diberkati. Amin. Rumah tanggamu berbahagia. Amin. Pasanganmu diberkati. Amin. Keturunanmu diberkati. Amin. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa dalam program I Start with Jesus berikutnya, dan Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom.